Halo dan selamat datang di channel saya, Jonathan Tamrin. Di video kali ini, saya mau sharing 5 tips bagaimana memilih saham, kapan belinya, kapan jualnya ala value investing. Nah, kenapa value investing? Karena teknik value investing ini sudah dibuktikan sendiri oleh Warren Buffett, atau orang terkaya di dunia keempat, yang memperoleh kekayaannya hanya dari pasar saham menggunakan teknik value investing ini. Nah, di Indonesia sendiri juga ada, namanya Bapak Loh Heng Hong, yang dikenal sebagai Warren Buffett Indonesia. Nah, beliau juga menggunakan teknik value investing ini dan mendapatkan keuntungan hingga ribuan persen. Dan termasuk dalam orang yang tersukses di pasar saham versinya Indonesia. Nah, seperti apa pembahasannya? Tonton video ini terus sampai selesai. Tips yang pertama adalah carilah perusahaan bagus yang memiliki prospek cerah di masa depan. Nah, bagaimana kita menemukan bisnis ini bagus apa enggak atau punya prospek cerah apa enggak di masa depan? Ada beberapa caranya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan top-down analysis atau bottom-up analysis. Nah, bedanya apa? Nah, kalau top-down analysis berarti kita akan melihat kondisi ekonomi makro terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lihat sektor mana yang diuntungkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Lalu kemudian baru kita pilih perusahaannya. Yang bagus tentunya ya. Nah, kemudian untuk yang bottom-up analysis, berarti kita memilih dulu perusahaannya bagus gitu ya. Lalu kita coba tarik ke atas, apakah makroekonomi saat ini mendukung keuntungan perusahaan di masa depan. Kemudian hal selanjutnya yang bisa kita lihat dalam menentukan perusahaan ini bagus atau tidak adalah dengan melihat rasio profitabilitasnya. Ya, kita bisa menghitung nilai ROA-nya, ROE-nya, dan NPM-nya. Apakah return on asset ini memiliki nilai yang tinggi, atau ROE-nya juga apakah tinggi, seperti 10% atau 15%, dan net profit margin-nya apakah cocok dengan sektornya. Ya, bisa mungkin 10%-an, itu juga sudah dianggap baik. Rasio selanjutnya yang bisa kita lihat dalam menentukan perusahaan ini baik atau tidak adalah rasio solvabilitas. Ya, ini rasionya ada DER, debt to equity ratio, cash ratio, atau quick ratio. Nah, kita bisa membandingkan apakah aset-aset perusahaan atau kas perusahaan saat ini bisa dengan cepat melunasi hutang, terutama untuk hutang jangka pendeknya. Dan seberapa besar perbandingan hutang saat ini dibandingkan dengan ekuitasnya. Apakah terlalu besar di atas 1 kali atau cukup konservatif ya seperti 0, sekian kali. Kemudian kita juga bisa lihat dari laporan keuangannya apakah perusahaan membukukan arus kas operasional yang positif atau negatif. Nah, kalau arus kas operasional perusahaan di tahun tersebut bersifat positif, berarti ada uang yang masuk dalam perusahaan dan itu berarti nilai yang bagus dibanding kalau angkanya negatif. Kemudian yang terakhir juga kita bisa mempertimbangkan kualitas manajemen dari perusahaan tersebut dengan cara melihat apakah GCG atau Good Corporate Governance itu dilakukan dalam perusahaannya. Dan kita juga bisa melihat secara acak gitu di Google, lihat artikel apakah punya track record yang buruk perusahaan ini. Ataupun ada manajemen-manajemen yang punya berita-berita yang kurang mengenakan, khususnya apalagi soal uang ya. Kemudian untuk tips yang kedua, kita bisa hitung apakah valuasi dari harga saham saat ini lebih murah dibandingkan kinerja fundamental perusahaannya. Nah, terdapat 2 rasio yang umum digunakan dalam memvaluasi apakah harga saham ini sudah murah atau belum. Yang pertama adalah PBV atau Price to Book Value, kemudian yang kedua adalah PER atau Price to Earning Ratio. Nah, secara rule of thumb, PBV ini bisa kita katakan murah kalau nilai PBV-nya ini di bawah 1. Dan kemudian untuk PER-nya bisa kita katakan murah kalau nilai PER-nya ini di bawah 10. Atau untuk Bapak Loh Heng Hong sendiri lebih prefer mencari perusahaan dengan PER di bawah 5, yang berarti sudah sangat murah sekali valuasinya dibandingkan kinerjanya selama ini. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah kita menghitung nilai intrinsik perusahaan di masa mendatang sebagai patokan untuk target sell price kita. Nah, nilai intrinsik ini bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan semua keuntungan perusahaan di masa depan yang terdiskon, kemudian kita jumlahkan terhadap book value saat ini. Lalu di sanalah kita mendapatkan target harga jual kita. Nah, untuk lebih detailnya tidak akan saya jelaskan di sini karena itu bisa jadi satu materi training sendiri gitu ya. Kemudian tips yang keempat adalah menghitung nilai margin of safety sebagai target harga beli kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan harga intrinsik atau harga di masa depan atau target sell kita bisa menentukan kita mau diskon seberapa besar. Misalnya nilai intrinsik suatu perusahaan di masa depan adalah Rp2.000. Nah, kalau kita menentukan nilai margin of safety atau diskon yang kita inginkan adalah sebesar 50%, maka target beli kita adalah di harga 2.000 dikali 50%, yaitu Rp1.000. Dan untuk target jualnya adalah di harga Rp2.000, sehingga nanti proyeksi keuntungan yang kita harapkan adalah 100%. Kemudian tips yang kelima atau yang terakhir adalah belilah pada saat harga menyentuh harga beli, dan juallah pada saat harga menyentuh harga jual. Simpel ya. Namun memang ada beberapa hal yang cukup diperhatikan. Yang pertama adalah mindset kita harus long term dulu. Karena tidak mungkin ketika kita beli di harga target beli misal 300, tiba-tiba besoknya naik ke harga intrinsiknya. Ya, mungkin saja selama nanti menunggu 2 atau 3 tahunan, itu harga bisa turun jadi 150, jadi Rp100. Nah, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk kita membeli lebih banyak lagi. Karena kita tahu perusahaannya adalah bagus. Karena di pasar saham, dalam jangka waktu pendek atau short term, 6 bulan, 3 bulan itu harga akan berfluktuatif, naik atau turun. Tapi dalam jangka waktu panjang atau long term, dia pasti akan kembali ke harga intrinsiknya mengikuti kinerja perusahaannya. Nah, dalam membeli saham, kita ada 2 teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah lump sum, atau membeli sekaligus dalam jumlah yang besar,
Atau yang kedua adalah teknik dollar cost averaging, yaitu dengan menyisir setiap bulannya. Nah, untuk dua teknik ini sebenarnya bebas, tergantung teman-teman punya preferensi. Nah, untuk teman-teman yang masih mendapatkan gaji dari pekerja, bisa nih mulai dicicil selama harganya itu masih masuk dalam range harga beli. Sekian 5 tips investasi ala value investing dari saya. Pastikan uang yang teman-teman gunakan dalam investasi adalah uang beku ya, yang bisa ditahan sampai 2-3 tahun ke depan. Karena saham ini merupakan salah satu aset yang memiliki resikonya tersendiri. Semoga portofolio saham kalian cuan selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.